Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, welcome back to my video. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai kriteria penilaian hasil belajar kurikulum Merdeka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Irawati dengan NIM 126205211077 dari kelas PGMI 5D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPDI. Pembahasan pertama kita yaitu tentang pengertian kriteria penilaian. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Penilaian atau asesmen adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar dari siswa, guna mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Dapat disimpulkan, kriteria penilaian adalah pedoman interpretasi terhadap perolehan informasi tentang kinerja dihubungkan dengan kriteria kunci yang menunjukkan capaian indikator diwujudkan dalam bentuk skor menjadi informasi bermakna untuk mengetahui kualitas kompetensi secara objektif dan sistematis sebagai dasar dalam membuat keputusan. Pembahasan berikutnya yaitu tentang kriteria penilaian proses dan hasil belajar. Kriteria penilaian proses pembelajaran. Yang pertama, konsistensi kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, keterlaksanaannya oleh guru. Yang ketiga, keterlaksanaannya oleh siswa. Yang keempat, motivasi belajar siswa. Yang kelima, keaktifan para siswa dalam kegiatan belajar. Yang keenam, interaksi guru-siswa. Yang ketujuh, kemampuan atau keterampilan guru mengajar. Yang kedelapan, kualitas hasil belajar yang diperoleh siswa. Kemudian kriteria penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, dikembangkan mengacu pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, menggunakan berbagai cara didasarkan pada tuntunan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengacu pada tujuan dan fungsi penilaian atau sumatif dan formatif. Yang keempat, mengacu kepada prinsip diferensiasi. Yang kelima, tidak bersifat diskriminatif. Dalam membuat kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, pendidik tidak menggunakan angka mutlak, misalnya 75, 80, dan seterusnya sebagai kriteria. Dalam kurikulum Merdeka, kriteria yang digunakan untuk menetapkan pencapaian hasil belajar dapat dikembangkan oleh guru dengan menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda. Antara lain, yang pertama menggunakan deskripsi atau uraian sedemikian rupa sehingga siswa dianggap tidak memenuhi hasil belajar jika tidak memenuhi kriteria tersebut. Yang kedua, dengan menggunakan rubrik yang dapat mengidentifikasi sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan skala atau interval atau pendekatan lain untuk mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan guru. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif sebagai suatu siklus belajar. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian. Prinsip asesmen atau penilaian hasil belajar siswa pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah dalam Permendiknas nomor 20 tahun 2007 dijabarkan sebagai berikut. 1. Shahih, 2. Objektif, 3. Adil, 4. Terpadu, 5. Terbuka, 6. Holistik dan berkelanjutan, 7. Sistematis, 8. Beracuran kriteria, 9. Akuntabel. Yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian atau asesmen dalam kurikulum Merdeka. Adapun dalam pelaksanaan asesmen dalam kurikulum Merdeka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan sebagai dasar dalam pelaksanaan asesmen, baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif antara lain.
1. Asesmen merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. 2. Asesmen direncanakan dan dilaksanakan sesuai fungsinya. Teknik dan waktu pelaksanaan penilaian ditetapkan secara fleksibel sehingga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. 3. Penilaian dirancang dengan cara yang adil, proporsional, valid, dan dapat diandalkan. 4. Kemajuan belajar dan laporan prestasi siswa sederhana dan informatif. 5. Hasil penilaian digunakan oleh peserta didik, tenaga pendidik, guru, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang selanjutnya, bentuk penilaian dalam kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu penilaian sumatif, merupakan penilaian yang dilakukan pada saat program pembelajaran telah berakhir dan dianggap telah selesai. Penilaian ini tidak mempengaruhi pembelajaran secara langsung, tetapi hasil dari penilaian ini sering berdampak pada hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu penilaian formatif, bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuannya, asesmen formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Berikutnya yaitu instrumen kriteria penilaian hasil belajar dalam kurikulum merdeka. Instrumen penilaian merupakan perangkat yang digunakan oleh guru untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengukur, serta mengimplementasikan berbagai informasi yang diperoleh guna menentukan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan yang diperoleh melalui kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai cakupan kompetensi tiap siswa. Berikut adalah contoh instrumen penelitian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi pendidik, yaitu yang pertama rubrik, yang kedua checklist, yang ketiga catatan anekdotal, dan yang keempat grafik perkembangan atau kontinum. Yang selanjutnya yaitu teknik asesmen. Instrumen asesmen dapat dikembangkan berdasarkan teknik penilaian yang digunakan oleh pendidik. Berikut ini contoh teknik asesmen yang dapat diadaptasi yaitu 1. Observasi, 2. Penilaian kinerja, 3. Penilaian proyek, 4. Tes tertulis, 5. Tes lisan, 6. Penugasan, 7. Portofolio. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi mengenai kriteria penilaian hasil belajar dalam kurikulum merdeka. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.